A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah yang telah menciptakan kita, ya, dan karena rahmat dari Allah kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya. Insyaallah kita akan coba mencari tahu bagaimana kiat dan tips, ya, di dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan disampaikan kepada para nabi dan para rasul, ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita nanti bahagia ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Tarbiyatul Aulad kali ini saya akan mengangkat atau melanjutkan pembahasan kita di kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Syekh Dr. Abdullah Nasyalawan, ya, seorang ulama Suriah kelahiran Suriah tapi wafatnya di Mekah, ya, pada tahun 87 yang merupakan buku, ya, tentang bagaimana, ya, mendidik anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Islam, ya. Sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, ya, kemudian juga pendapat para ulama, bahkan juga pendapat para pakar, beliau masukkan. Nah, masih di dalam pembahasan bagaimana menjadikan anak kita sebagai orang yang dicintai di masyarakatnya, ya. Karena kan kalau dia jadi musuh masyarakat, susah nanti dia, kemana-mana orang nggak suka, ya. Tapi sebaiknya kalau dia kemudian dicintai oleh masyarakatnya, maka insya Allah jalan hidupnya akan lebih baik. Oleh karena itu dia harus pandai dan mengerti bagaimana cara bergaul di tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satu, ya, hal yang harus diketahui oleh anak-anak kita di dalam meningkatkan, ya, skill, ya, bersosialisasi di masyarakat, ya, adalah dengan mengajarkan mereka adab, ya, kepada yang lebih tua, ya, istilahnya senioritas, gitu, ya. Ya, walaupun konotasinya negatif, ya, senioritas ini, tapi memang di dalam agama kita, ya, di dalam syariat Islam itu ada pembahasannya, bahwa ada ungkapan Al-Quran, ya, dan juga hadis, ya, tentang bagaimana kita bersikap kepada orang lain di luar, ya, orang tua kita, ya, di luar misalnya kerabat kita, itu ada adabnya. Bahkan dalam hal ini, ya, dalam konteks pergaulan yang baik, antara kita dengan siapapun, yang harus kita kedepankan adalah penghormatan, ya. Jadi kita dengan siapapun nggak boleh meninggikan diri, ya, dalam konteks pergaulan yang baik, ya. Beda nanti kalau ceritanya, ya, kita berhadapan dengan orang yang jelas-jelas kafir, ya. Itu nanti pendekatannya beda. Tapi dalam konteks pergaulan sesama muslim, sesama mukmin, yang harus kita kedepankan adalah penghormatan. Bahkan cenderung kita merendahkan hati, ya, di hadapan orang lain yang sesama muslim, sesama mukmin. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh meninggi hati, merasa lebih baik, ya, dari muslim, dari mukmin yang lain, itu nggak boleh. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, ya, di dalam surah As-Syu'ara misalnya, surah yang ke-26 ayat yang ke-215 bisa diceknya, itu diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan diri, ya, dalam hal ini merendahkan hati, gitu kan, di hadapan orang-orang yang mengikuti beliau, ya, dari kalangan mukmin. Rasulullah aja diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan hati, ya,
ya, terhadap orang-orang yang mukmin. Ya, di dalam surah Asy-Syu'ara disebutkan wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, maka rendahkanlah hatimu atau dirimu. Ya, diri ini kan jiwa yang maksudnya. Ya, bukan badannya membungkuk-bungkuk, enggak ya. Badan biasa tetapi jiwanya itu ya tetap merendah ya di hadapan orang-orang mukmin. Kadang-kadang kalau kita pun ada orang yang merasa lebih baik gitu kan. Wah, itu dari bicaranya udah kelihatan ya kalau dia lebih merasa lebih unggul, lebih baik gitu kan. Nah, itu enggak boleh. Ya, Rasulullah saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri, ya, merendahkan hati kepada para pengikutnya orang-orang yang beriman. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka yang mengikutimu, ya, yaitu orang-orang yang beriman. Dan ini juga Allah perintahkan sama kepada kita. Ya. Jadi enggak cuma Allah perintahkan kepada Rasulullah. Kita pengikut Rasulullah juga mendapatkan perintah yang sama. Bisa dilihat di surah Al-Hijr, ya. Surah yang ke-15 ayat yang ke-88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di ujung ayatnya, wahfid janahaka lil mu'minin, maka rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita juga Allah perintahkan kalau dengan sesama muslim, ya, tidak boleh meninggikan hati, meninggikan diri, tetapi sebaliknya merendah. Bayangkan ya kalau dalam pergaulan semuanya saling merendahkan diri kita masing-masing. Tidak ada yang merasa lebih hebat, lebih utama, lebih baik daripada yang lain. Maka insya Allah nggak ada itu konflik, ya, nggak ada ribut. Ya. Kita hidupnya insya Allah peace, ya, damai, begitu. Ya. Karena nggak ada yang menyulut konflik. Karena kalau udah ada yang merasa bangga, merasa lebih baik, nah ini nggak akan memicu konflik. Ya. Karena ujung-ujungnya nanti pelecehan dan perendahan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu kemudian anak-anak kita harus paham, ya, tentang bagaimana bersikap terhadap orang lain, terutama yang lebih tua. Ya. Ya, dari segi keimanan sih sudah ada, ya, ketetapannya tadi bahwa kepada sesama mukmin, ya, kita harus merendahkan diri, ya, dalam artian tidak sombong, tidak meninggikan diri. Nah, apalagi kalau kemudian mukmin itu dari segi umur lebih tua dari kita. Nah, ya. Ini juga kemudian ada aturannya. Orang yang lebih tua di dalam banyak konteks hadis, ya, dan juga keterangan-keterangan syariat, yaitu terkait dengan orang yang lebih tua umurnya. Ya, senioritas ini lebih kepada umur, ya, bukan, ya, kerja di satu tempat, ya, paling lama. Nah, itu tidak ada senioritas dalam hal itu. Ya. Tapi senioritas di sini adalah lebih kepada umurnya. Ya, umurnya lebih tua dari kita. Nah, kalau dia lebih tua plus lagi lebih tinggi ilmunya, lebih kelihatan amal solehnya, ya. Kemudian dari jabatannya juga punya kedudukan, gitu ya. Dan kemudian memiliki keutamaan di tengah masyarakat, ya, karena kebaikan-kebaikan tadi, ya. Kalau ada yang meninggal dia yang dipanggil, ya. Kalau ada yang konflik dia yang dipanggil, ya, tetangga ribut, ya, ini tokoh masyarakat lah gitu. Ya. Kalau sudah seperti itu statusnya, inilah yang disebut sebagai orang yang lebih tua, lebih senior gitu. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akrama syabbun syaikhan li sinnihi illa qaidallahu lahu illa maaf saya baca ma akrama syabbun syaikhan li sinnihi illa fayyadallahu lahu may yukrimuhu 'inda sinnihi. Saya kurang jelas, ya, tapi nggak apa-apa. Tidaklah seorang pemuda memuliakan orang yang lebih tua karena usianya, kecuali Allah akan menghadirkan seseorang yang akan menghormatinya ketika usianya sudah tua. Ini hukum apa namanya? Jadi anak-anak kita harus paham kalau kita biasa menghormati orang yang lebih tua, ya, dari kita, ya, senioritas itu, ya,
Maka kata Rasulullah SAW, nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang muda dari kita juga menghormati kita. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, ini diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, ya, dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana." Ya, tidaklah termasuk golongan kami, kata Rasulullah, mereka yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua, ya, dari kami. Jadi memang ada penghormatan yang harus kita berikan kepada orang yang itu tadi, ya, lebih tua dari kita. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzis syaibah saibatil muslim wa hamilul Qur'an al-ali ya fihi wal jafi anhu wa ikramu dzis sultanil muqsid." Nah, menghormati orang muslim yang sudah tua, ya, kemudian ahli Al-Quran yang tidak sombong dan memuliakan penguasa yang adil, termasuk bentuk penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuknya inna min ijlalillah, ya, masuk ke dalam kategori mengagungkan Allah. Ya, jadi salah satu bagian dari mengagungkan Allah itu tadi, ya, menghormati muslim yang sudah tua, juga menghormati ahli Quran yang tidak sombong dan memuliakan penguasa yang adil. Nah, berarti itu tadi, ya, ini ketemu orang yang umurnya lebih tua dari kita, kita respect, kita hormat. Kemudian ketemu dengan pemimpin yang adil, kita hormat dan respect. Kemudian kepada para hufaz, ya, pada para orang yang hafal Quran begitu, ya, tapi dia tidak sombong, kita hormat. Ada juga yang sombong gitu, nih saya yang paling hafal di sini, itu beda ceritanya. Tapi kalau yang merendah, yang santun, nah, itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati, karena itu bagian dari penghormatan kepada Allah. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Anzilun nasa manazilahum." Ya, tempatkanlah manusia pada posisi mereka. Nah, jadi yang lebih tua dari kita, ya memang kita harus tabe gitu, ya, lebih hormat. Ya, kepada yang lebih rendah, ya kita sayang, memandang dengan penuh cinta gitu kan, dengan penuh kebaikan, bukan malah kemudian menjadikannya penuh dengan kebencian, bahkan mengeksploitasi. Banyak itu, ya, di kampus-kampus, ya, mungkin ya case by case, ya, nggak semua, ya. Dan banyak kasus kayak pembulian, ya, senior kepada junior. Nah, ini nggak benar di dalam Islam, ya. Jadi yang kepada senior kita hormat, ya, yang baru masuk, ya hormatlah sama senior. Hormat dalam artian respect, mempergauli mereka dengan cara yang baik, ya, memberikan hak-haknya sebagai seorang muslim, ya, atau hak-haknya sebagai mungkin katakanlah yang lebih dituakan di kampus, ya, karena dia mungkin pengurus atau apa. Ya kita muliakan. Tapi di satu sisi yang senior wajib juga, ya, untuk kemudian memandang junior itu dengan perasaan sayang dalam artian, ya, tidak akan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam masalah, ya, dan penderitaan, kan sayang itu begitu, ya. Ya, kalau apalagi sampai babak belur, ya, mati, ya, itu melanggar. Yang kayak gini ini dosanya besar, ya. Dan banyak lagi, ya, riwayat yang disebutkan, ya, di dalam hadis-hadis, ya, tentang bagaimana memuliakan orang yang lebih tua gitu, ya, atau menempatkan orang-orang yang lebih senior dengan penghormatan. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arani fil manami atasawwaku bisiwakin fajadzabani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Fanawaltu siwak fanawaltu siwaqal asgar minhuma faqila li kabir, ya.
Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Saya pernah bermimpi bahwa saya sedang bersiwak, maka datanglah dua orang laki-laki, salah seorang dari keduanya lebih tua. Lalu saya serahkan siwak tersebut kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda, namun dikatakan kepadaku, berikanlah siwak tersebut kepada yang lebih tua. Maka aku berikan siwak itu kepada yang lebih tua. Jadi Rasulullah aja dalam mimpinya sampai diajarkan nih untuk memberikan siwak nih, ada yang muda, ada yang tua. Kalau mau ngasih dalam sebagai bentuk penghormatan, berikanlah kepada yang lebih tua. Nah, jadi kalau ada makanan, ada kesempatan, apalah gitu ya. Kemudian pilihannya ada yang muda, ada yang tua, ada yang sebaik dengan kita, maka yang kita utamakan yang lebih tua dulu dari kita. Ya, kalau makan bareng kadang-kadang, ya sudah persilakan yang senior dulu, yang tua-tua dulu ya. Makanya kan di Indonesia sekarang ini hajinya haji lansia ya, haji ramah lansia. Semangatnya itu tadi ya, mengutamakan ya, memuliakan orang yang lebih tua. Tapi jangan sampai yang nggak lansia, yang nggak diharam, nggak diprioritaskan juga, ya, tetap harusnya juga diperhatikan ya. Jangan terlalu fokus kepada lansia lalu kemudian mengabaikan yang muda-muda. Kasihan ya, yang muda-muda juga perlu perhatian ya, perhatian sayang. Nah, bagaimana senioritas ya, atau katakanlah adab memuliakan orang yang lebih tua? Ya, Syekh Dr. Abdullah Nasiruddin membagi menjadi 3. Yang pertama, menempatkan orang yang lebih tua pada posisi yang selayaknya. Ya, itu tadi ya, ketika ada persoalan, pengen cari solusi, yang ngomonglah sama orang yang kira-kira kita anggap lebih tua. Ya. Kadang-kadang beda pendapat teman sebaya dengan pendapat orang yang lebih tua, karena dia lebih banyak pengalaman. Gitu ya. Kalau di rumah ada ibu, ada kakek, ya, ada bapak, yang paling tua kakek lah kita minta nasihat pendapat. Ya. Jadi kakek kita, nenek kita merasa dimuliakan. Yang kedua, mendahulukan orang yang lebih tua dalam segala urusan. Nah, ya, makanya kan ada kalau di bagus semangatnya ya, di kereta api, di bus bus Transjakarta, di kendaraan umum lah, ada kursi prioritas. Nah, ini bagi kita nih ya, yang muda-muda ya paham-paham aja lah ya. Kalau di kereta ya, kemudian kita duduk, lalu ada orang yang lebih tua dari kita, apalagi udah ketahuan dia lansia, udah kita berdiri kasih ke dia. Jangan cuek acuh, ini orang yang cuek-cuek begini nih orang yang nggak beradab. Orang yang nggak beradab itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak ridho gitu ya. Ya. Keberkahan hidupnya kurang. Nah, kenapa? Itu tadi, itu bagian dari perintah Allah. Ya udah tahu nih nenek-nenek gitu ya, ibu-ibu lah gitu kan. Naik kereta penuh, naik bis penuh. Kita yang muda ya pura-pura tidur, pada tahu tuh ya. Kalau tidur beneran lain cerita, ini kadang-kadang pura-pura tidur ya. Meremin mata ya, biar nggak diganggu. Kalau kita mau dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam hal ini ya kita harus tegakkan. Nah, anak-anak kita kita contohkan tuh, naik kereta bareng anak kita ya, bareng bareng ya anak-anak kita yang naik bis gitu kan. Duduk nih, udah dapat duduk, udah enak ngobrol. Tiba-tiba datang ibu-ibu atau bapak-bapak udah tua, ya, udah nggak kebagian kursi, udah kita berdiri di depan anak kita. Nah, bapak berdiri ya, kursi bapak kasih ke ibu ini atau ke bapak ini. Anak itu akan langsung tuh, itu pelajaran. Plok. Oh, berarti kalau ada apa-apa kita harus mengutamakan orang tua. Nanti dia ini jangankan orang jangankan orang tuanya sendiri, orang tua orang lain dihormati, apalagi kita orang tua dia gitu kan. Ya, anak-anak itu begitu cara ngajarinnya. Jadi sekali-kali bawalah ya dengan kereta api ya, lagi penuh-penuhnya ya, tunjukkan ya, bagaimana kita menghormati mereka. Naik busway, naik LRT sekarang kan banyak ya. Ibu hamil kadang-kadang kan, kita dulu kan ada kursi prioritas. Jadi anak-anak kita kemudian belajar langsung. Ya, dan memang dalam hal ini ya, mendahulukan urusan orang yang lebih tua ya dalam berbagai urusan itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, makanya ada sahabat disebut sebagai sahabat kibar ya, sahabat senior. Ya.
Karena mereka memang pengorbanannya banyak, pengalamannya banyak begitu kan. Kemuliaannya juga banyak. Maka mereka dihormati karena senioritas mereka. Ya. Dan dalam banyak hal ya mereka diminta pendapat ya di kalangan para sahabat itu. Yang tua-tua itu mendapatkan keutamaan dan kemuliaan untuk memberikan keputusan atau menengahi ya berbagai persoalan. Ya. Kemudian yang ketiga ya adalah mengingatkan anak kecil yang meremehkan orang yang lebih tua. Ini juga bagian dari memposisikan ya orang yang lebih tua ya, di dalam segi penghormatan. Jadi ketika kita mendapati ternyata anak kita gitu kan, atau ada anak kecil yang kemudian tidak hormat kepada orang tua ya, kepada orang yang lebih tua, kita tegur, kita ingatkan, nah ini kan kakakmu, nah, ya. Ini kalau ada kakak di rumah gitu kan, adiknya nggak hormat sama kakaknya, nah itu diajarin, ditegur bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Nah, ya, kalau ada makanan kasih kakak dulu baru adik ya. Kecuali kalau kakak menolak, ya dia mau ngasih ke adik nggak apa-apa. Tapi biasakan begitu. Nah, tapi yang paling penting contohkan tuh ya istri gitu kan, nah, ibu ya kalau makan tunggu ayah makan. Kalau di rumah ada nenek kakeknya gitu kan, udah kumpul semua, ayo nenek kakek ambil makan dulu nanti kita belakangan. Nah itu dilihatin sama anak-anak tuh. Oh begitu ya. Justru jangan kemudian kakek neneknya belakangan. Nah ini keluarga sungsang ini ya. Jadi biarkan ya anak melihat bagaimana kita memuliakan orang tua. Oh kakek nenek nggak ada, yang ada ya papa mamanya ya ayah bundanya. Maka istri yang mendahulukan suami karena suami biasa lebih tua ya. Tapi kalau istri yang lebih tua gimana? Anggap dalam urusan ini anggaplah suami paling tua lah gitu ya. Nah, istri mendahulukan suami, ayo pak makan ambil dulu nanti anak-anak baru saya sama anak-anak. Itu ditujukan di depan anak-anak. Setelah kakak suami dalam konteks mengajarkan jangan sungkan, jangan ini langsung ya. Begitu dipersilakan istri ambil dulu. Ya, minimal apa kayak gitu. Ya, oke baru persilakan. Oh ya anak-anak yang lain ya mah ambil itu kan. Membiasakan seperti itu. Sehingga nanti anak-anak ini ketika di sekolah juga terbiasa ya. Atau ketika dia di satu tempat yang baru ya juga dia terbiasa menghormati orang yang lebih tua ya daripada dirinya. Nah karena itu kemudian ya ada beberapa sifat ya yang harus tertanam dalam diri anak kita sebagai seorang muslim yang merupakan bagian dari masyarakat begitu ya, dalam upaya mewujudkan ya itu tadi ya nilai-nilai hormat adab kepada orang yang lebih tua. Yang pertama anak-anak kita harus punya rasa malu ya, kata saya Dr. Abdul Nasirwan ya. Sehingga kemudian sifat malu ini akan mendorong anak-anak kita untuk meninggalkan perbuatan buruk ya. Kadang-kadang kan kita suka persoalkan ya ada orang berbuat maksiat kok di depan umum, kan kita ribut, ini nggak punya malu apa? Nah, kalau anak kita punya malu, dia akan mikir dua kali ketika berhadapan dengan kemaksiatan ya. Dia nggak mudah tergiur untuk melakukan kemaksiatan ya. Oh nanti kalau hampir di luar nikah malu ya sekampung. Nah, begitu ya. Ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, walau kana al-haya'u rajulan ya, lakana rajulan salihan. Walau kana al-fuhsyu rajulan lakana rajulun su'un." Nah, ya. Wahai Aisyah, kalau rasa malu diumpamakan seorang laki-laki, maka ia adalah laki-laki yang saleh, dan kalau sifat keji diumpamakan seorang laki-laki, maka dia adalah laki-laki yang buruk. Nah, jadi sebaik-baik orang ya kalau dia lelaki, maka yang paling baik adalah yang punya rasa malu. Ya, malu di sini bedakan dengan gengsi, sahabat itu. Gengsi itu dibuang ya. Malu ini dalam artian malu untuk berbuat keburukan ya. Kalau kebaikan nggak ada cerita malu, itu gengsi namanya. Nah gengsi ini nggak boleh ya. Ya. Kalau malu harus ada di dalam diri kita ya. Malu ketika berbuat keburukan, maksiat ya.
Dan malu yang paling utama kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga banyak ya, yang dalam Imam Sahih Imam Bukhari dan disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda wal haya'u syu'batun minal iman ya, dan rasa malu itu merupakan bagian atau cabang dari iman. Itu tadi ya, malu kepada Allah ya. Malu kepada Allah, malu kepada manusia ketika berhadapan dengan keburukan atau berbuat buruk. Nah, ini bagian dari syu'batun minal iman, bagian dari cabang dari iman. Nah, ini pintar-pintarlah ya mengajarkan anak. Jadi sering ucapkan, nggak boleh nak, itu malu loh. Itu bikin malu. Kamu nggak malu apa? Nah, menunjukkan aurat kamu di depan orang. Nah, itu. Jadi diajarkan itu. Nah, sehingga anak-anak ini dia tidak mudah melakukan kemaksiatan. Yang kemudian yang kedua, kata saya Dr. Abdullah Nasiru, adalah membiasakan diri berdiri untuk menyambut orang yang datang. Nah, jadi ini bagian dari adab ya kepada orang yang lebih tua. Jadi ketika misalnya menyambut tamu, ya ada mungkin orang dari mana datang gitu kan, atau ada orang alim ya, yang sudah, atau ada orang yang lebih senior, lebih sepuh ya datang kepada kita, maka ini juga merupakan etika dalam kehidupan sosial yang harus diperintahkan ditanamkan kepada anak ya. Mereka berdiri begitu kan menyambut ya. Nah, dalilnya apa? Imam Bukhari ya dan juga Abu Daud dan Imam Tirmizi meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma ra'aitu ahada ashbaha samtan wadallan wa hadyan bi Rasulillahi fi qiyamiha wa qu'udiha min Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qalat wa kanat idza dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisi." Ini kata Sayyidah Aisyah ya. Tidaklah aku mendapatkan seseorang yang tingkah laku, petunjuk, hidayah hanya menyerupai Rasulullah ya, baik saat berdiri maupun duduk, kecuali Sayyidah Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu anha. Ia melanjutkan, tatkala Fatimah datang kepada Rasulullah, beliau berdiri. Ya, Rasulullah berdiri menyambut Sayyidah Fatimah dan menciumnya, kemudian mendudukkan Sayyidah Fatimah ya radhiyallahu anha di tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, ketika Rasulullah datang ke rumah kepada Fatimah, maka Fatimah berdiri dan mencium beliau, lalu memberikan tempat duduk beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ini konteksnya adalah hubungan ayah dan anak, tapi di luar dari itu ya, ini adalah bagaimana adab ya saling menyambut. Nah, ini kadang-kadang ada orang alergi gitu kan. Jangan berdiri. Seperti berdirinya orang-orang menyambut Kisra. Itu beda lagi konteks hadisnya begitu kan. Ini dalam konteks adab penghormatan ya harus begini. Ketika ada orang datang ya, ke rumah kita lagi nyantai duduk, berdiri sambut ya. Nah, biar anak-anak lihat tuh, papa nih kalau ada siapa-siapa datang ke rumah kalau lagi nyantai, dia akan berdiri langsung ya menyambut tamu. Ya, karena memang Rasulullah menunjukkan itu ya di dalam pergaulannya. Imam An-Nasai dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Abu Hurairah ya menyebutkan hadis ini ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yuhadditsuna fa idza qama qumna qiyaman hatta narahu dakhala ila ba'dil azwajih. Kata Sayyidina Abu Hurairah ya, Nabi SAW pernah berbicara dengan kami, dan ketika beliau berdiri, kami pun ikut berdiri sampai kami melihat beliau masuk di rumah salah satu istri beliau. Jadi ketika ngobrol-ngobrol duduk tadinya kan, lalu kemudian Rasulullah, kita berdiri juga nih serta Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah pergi sampai masuk ke rumah istri beliau. Ya, setelah nggak kelihatan barulah sahabat kemudian bubar. Jadi adab itu ya, adab menyambut ya,
orang yang lebih tua, ya, lebih senior dari kita, itu salah satu dengan membiasakan berdiri atau menyambut. Ya. Jadi jangan dipandang ini sebagai berlebihan gitu ya. Yang ketiga adalah mencium tangan orang yang lebih tua. Ini juga bagian dari adab ya, salim kalau bahasa kita ya. Nah, ini juga merupakan etika sosial yang harus dibiasakan pada anak-anak ya, dan diajarkan oleh para guru ya, para orang tua pada anak-anaknya ya. Kalau sekarang itu kan mungkin zaman Covid nggak bisa gitu ya, kadang-kadang ditempelkan ke dahi ya. Bolehlah kalau memang mencegah penyakit, tetapi bilang kepada anak-anak kalau dengan ayah dan bunda nggak boleh begitu, cium punggung tangannya. Itu ya. Suami dengan istri ya begitu gitu kan. Jangan suami istri naruhnya di jidat. Beda itu konteksnya. Tapi kalau dengan orang ya, kalau berbicara penyakit, penurunan dan sebagainya, kita bolehlah. Tapi di luar itu ya, orang tua kita ya, pasangan kita cium tangannya. Dan ini dibolehkan. Ya, ada juga yang berpendapat nggak boleh. Ya, bid'ah. Aduh. Ya. Ini ada dalil kata saya Dr. Abdullah Nasiruan yang menunjukkan bolehnya ya, mencium tangan ya, orang lain yang kita anggap lebih mulia, ya, kita hormati, lebih tua lah gitu ya. Bahkan juga ini bagian dari contoh perbuatan sahabat dan juga ijtihad para ulama. Ya. Ya, udah banyak disebutkan ya. Yang pertama ya dari Imam Ahmad ya. Ya, disebutkan Bukhari dalam buku Al-Adab As-Saghir, Abu Daud dan Ibnu Al-Arabi yang meriwayatkan dari Zari yang merupakan utusan dari Bani Abdul Qais berkata, ya, lama qadimnal Madinata ja'alaina ya natabadahu ya, maaf. Ini tulisannya agak salah ya. Saya baca terjemahnya. Tatkala tiba di Madinah, kami segera turun dari kendaraan untuk mencium tangan dan kaki Rasulullah. Ya. Jadi sahabat ya, pernah ketika sampai di Madinah, ya, mereka turun ya, dari kendaraannya dan kemudian mencari Rasulullah lalu mencium tangan dan kakinya Rasulullah SAW. Imam Bukhari dalam buku Adabul Mufrad ya, meriwayatkan bahwa Wazi bin Amir berkata, qadimna ya, tatkala kami tiba di Madinah ya, faqila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lalu kemudian ada yang mengatakan itu Rasulullah gitu kan. Fa akhazna biyadihi wa rijlaihi nuqabbiluha ya, lalu kemudian kami langsung mencium tangan dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sahabat mencontohkan dan Rasulullah kemudian tidak mencela atau menegur, berarti kan dibolehkan. Ya. Ibnu Syakir meriwayatkan bahwa Abu Amr berkata seekor binatang didekatkan kepada Zaid bin Sabit untuk ditunggangi. Ya, ini kan juga sahabat yang mulia ya, Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Abbas mengambil tali kekangnya. Zaid pun berkata, lepaskan saja, wahai anak paman Rasulullah. Ya, Ibnu Abbas kan sepupuan ya sama Rasulullah SAW. Ibnu Abbas menjawab, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan orang yang lebih tua dan para ulama. Ya, Zaid bin Sabit berkata, perlihatkanlah tanganmu kepadaku. Ibnu Abbas mengulurkan tangannya dan langsung diciumi oleh Zaid seraya berkata, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahlul bait Rasulullah. Jadi ini adalah sepupunya Rasulullah itu kan, anak paman Rasulullah, berarti kan sepupuan ya. Lalu kemudian diambil tangannya Ibnu Abbas, dicium sama Sayyidina Zaid bin Sabit. Jadi boleh mencium tangan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam buku Adabul Mufrad dari Suhaib, dia berkata, ra'aitu alayya yuqabbilu yadal Abbas wa rijlaih. Ya, saya melihat Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berarti ya, mencium tangan dan kaki Abbas ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan juga orang lebih tua ya, lebih senior. Itu beliau cium ya tangan dan kakinya.
Jadi ini merupakan adab. Nah, meskipun demikian ya, ini berbicara senioritas ya dan juga penghormatan kepada yang lebih tua. Syekh Abdullah Nasiulwan mengatakan bahwa ada hal yang harus diperhatikan. Ada dua. Yang pertama apa? Tidak boleh berlebih-lebihan ya, karena berlebihan akan mengurangi prinsip persamaan manusia sebagai makhluk Allah. Mengurangi prinsip persamaan manusia sebagai makhluk Allah. Dan tentu ini bertentangan dengan hakikat penghormatan dan akan menghancurkan kejiwaan seorang anak. Jadi jangan sampai juga ya lebay kita. Kalau ketemu orang yang lebih tua itu sampai nunduk-nunduk, ngesot-ngesot, ya itu nggak ada, ya, itu nggak boleh. Itu yang bid'ah tuh ya. Kalau sekedar cium tangan, ya itu tidak masalah. Berdiri menyambut mereka juga tidak masalah. Lebih dari itu nggak boleh. Itu lebay ya. Apalagi misalnya sepanjang ngomong sama dia tunduk aja, itu juga lebay ya. Biasalah ngobrol santun gitu kan ya, kalau diem aja gitu kan nunduk gak berani ngelihat lagi gimana ya, itu bisa jadi kategorinya ya terlalu berlebihan. Nah, jadi nanti anak kita malah jadi rusak jiwanya gitu kan, jiwa jongos jadi selain gitu ya. Dan yang kedua, tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Ya, misalnya berdiri sambil membungkuk atau ruku ketika mencium tangan. Kalau sekedar membungkuk, ya membungkuk biasa, ya kan kadang kita meluk kan agak membungkuk boleh. Tapi kalau udah konteksnya seperti ruku itu kan, ya begitu ya. Kemudian cium tangannya, ini kalau kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan merupakan pelanggaran terhadap ketetapan syariat. Karena kita rukunya kepada Allah gitu kan. Kalau kepada selain Allah nggak boleh ruku. Jadi membungkukkan sedikit ya bagian dari adab gestur ya, bahwa kita menghormati dia tidak masalah. Tapi ruku ya, apalagi sampai sujud begitu. Ya, sujud dalam artian sujud seperti menyembah kepada orang yang lebih tua, ini tidak boleh. Kalau dengan orang tua kita gimana bikin sujud untuk mencium kakinya nggak apa-apa. Tapi sujud seperti menyembah itu yang haram. Kan kita pengen cium orang tua kan harus sujud ya. Masa orang tuanya nggak ngangkat kaki ya kita duduk. Ya kita sujudlah, itu sujud dalam artian membungkuk mencium kakinya dia. Boleh. Kita akan kaki Rasulullah jadi cium di sini kan. Dan Rasulullah kemudian tidak menegur. Sayyidina Ali mencium kaki ya, Sayyidina Abbas ya radhiyallahu anhu juga tidak dipersoalkan. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan ya, sehingga anak-anak kita insyaallah menjadi anak-anak yang baik ya di tengah masyarakat. Demikian sahabat Adrim, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.